Kehidupan bertetangga memang tidak selamanya harmonis. Terkadang beberapa permasalahan dan konflik juga mewarnai kehidupan bertetangga. Begitu juga dengan negara yang saling bertetangga. Kedua negara yang berbatasan langsung seringkali terlibat konflik yang menyangkut wilayah perbatasan. Jika hal seperti ini sudah terjadi, tensi ketegangan antar kedua negara tentunya dengan cepat akan meningkat. Kekuatan militer pun akan segera disiagakan. Jika kalian dengan tetangga biasanya saling lempar ejekan saat bertikai, pertikaian antar negara malah bisa saja saling melempar amunisi artileri. Kejadian seperti ini baru saja terjadi di semenanjung Korea. Antara Korea Utara dengan Korea Selatan sempat saling menembakkan artileri mereka. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh kantor berita Yonhap, staf umum Korea Selatan melaporkan bahwa artileri Korea Utara melepaskan lebih dari 200 proyektil di dekat pantai barat semenanjung Korea pada tanggal 5 Januari 2024 kemarin. Serangan ini terjadi sangat dekat dengan Pulau Yeonpyeong yang terletak di sepanjang Northern Limit Line. Walhasil penduduk pulau tersebut menerima perintah evakuasi segera setelah kejadian ini, dan militer Korea Selatan memasuki kondisi siaga tinggi. Tak mau dianggap remeh, media Korea Selatan kemudian mengungkapkan bahwa Korea Selatan membalas tindakan agresif Korea Utara dengan menembakkan 400 proyektil artileri. Dalam video yang beredar nampak self-propelled rocket howitzer K9 Thunder dari sebuah dual entry shelter yang sedang melakukan penembakan. Pada tanggal 6 Januari, sehari setelah latihan serupa, Korea Utara kembali menggelar latihan artileri di dekat perbatasan laut yang diperebutkan dengan Korea Selatan. Seperti yang dilaporkan oleh para pejabat di Seoul, rangkaian latihan berturut-turut yang diprakarsai oleh Korea Utara ini menguatkan klaim yang dibuat oleh Kim Jong-un yang menyerukan peningkatan upaya menuju kesiapan perang dengan Amerika Serikat sebagai musuhnya. Nah, meriam K9 Thunder merupakan sistem artileri swagerak yang dirancang agar dapat membawa 48 butir amunisi howitzer kaliber 155 mm dan propelannya. Apabila kendaraan kehabisan peluru, telah disediakan wahana K10 Ammunition Resupply Vehicle untuk mengisi ulang amunisi. Laras K9 Thunder dapat diarahkan secara vertikal hingga 70 derajat dan diturunkan sampai minus 2,5 derajat. Laras juga dapat berputar 360 derajat bersamaan dengan kubahnya. K9 Thunder dengan amunisi high explosive dapat melontarkan proyektil hingga jarak 30 km. Sementara dengan PICM Base Blade, jangkauan tembak mencapai 38 km. Bahkan dengan amunisi BB plus RAP Extended Range, jarak lintasan bisa mencapai jarak 56 km. Melihat kondisi yang berkonfrontasi dengan Korea Utara mengharuskan K9 Thunder untuk mempunyai daya jangkauan tembakan yang maksimal. Dari segi desain, K9 memiliki konstruksi yang dilas, menggunakan lapisan baja mil 12560H seberat 20.000 kg yang dikembangkan oleh POSCO untuk proyek K2 Black Panther yang dapat menahan tekanan ledakan dan pecahan peluru high explosive 152 mm, peluru kaliber 14,5 mm, peluru yang memiliki kemampuan menembus baju besi dan ranjau anti personel di sekelilingnya. Kendaraan tersebut dapat melindungi awaknya dari ancaman serangan biologi dengan menggunakan sistem pemurnian udara. Sebagai tenaga penggeraknya, K9 dilengkapi mesin MT881 KA500 MTU Friedrich 7 berkekuatan 1000 tenaga kuda atau sekitar 750 kW. Yang mana mesin ini saat ini telah dilisensikan oleh perusahaan STX Engine dan juga menggunakan transmisi Allison X11005A3 yang telah dilisensikan oleh SNT Dynamics dan dipasang pada sasis suspensi hidropneumatik. Digerakkan oleh sistem penggerak Firstec
Kendaraan seberat 52 ton ini mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 67 km per jam dan mampu beroperasi di berbagai kondisi medan termasuk gurun, salju, hutan, dan pegunungan. Fitur INS Tactical Advanced Land Inertial Navigator 5000 merupakan salah satu fitur canggih yang melengkapi K9. Sistem ini dibeli dari Honeywell Aerospace setelah pengumuman pengembangan sistem ring laser giroskop yang dapat menahan guncangan akibat tembakan. Perangkat pemosisian terdiri dari ring laser giro yang dapat mendeteksi hingga 1/10.000 kecepatan sudut rotasi bumi, akselerometer yang dapat mendeteksi hingga 1/100.000 percepatan gravitasi bumi, dan juga komputer navigasi yang menghitung menggunakan data yang terdeteksi oleh sensor ini. Alat pemosisian ini menghitung dengan sendirinya lokasi senjata self-propelled, sudut azimut senjata ke utara, serta sudut elevasi dan kemiringan bidang horizontal bumi. Informasi navigasi yang dihitung dan informasi postur disediakan kepada sistem pengendalian tembakan yang memiliki akurasi posisi dalam jarak 10 meter, akurasi azimut dalam 0,7 mil, dan akurasi sudut elevasi dan kemiringan dalam 0,35 mil. K9 memiliki sistem pengendalian tembakan manual dan otomatis. Sistem pengendalian tembakan manual mirip dengan K55. Sedangkan Automatic Firing Control System sebagian besar terdiri dari pengontrol sistem, tampilan, pengontrol penembakan dengan program balistik bawaan, prosesor komunikasi, dan pengontrol daya, dan juga berfungsi sebagai antarmuka antara operator dan mesin. Berbagai perangkat kontrol elektronik seperti perangkat penentuan posisi, sistem penggerak senjata dan menara, pengangkutan amunisi, perangkat pemicu, sensor suhu senjata, dan radio saling terkait untuk mencapai otomatisasi. Kontrol penembakan otomatis menggunakan program balistik dan sensor kecepatan moncong untuk menghitung sendiri data penembakan, serta menerima perintah penembakan melalui komunikasi data dan suara dari BTCS. Firing Control System adalah yang pertama dari jenisnya yang dapat menghitung pengukuran cuaca berdasarkan ketinggian, sehingga memberikan spesifikasi pengambilan gambar yang lebih presisi.